Ya, selamat malam kakak semuanya. Malam. Malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum Om warahmatullahi Swastiastu. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin ya kakak semuanya, mungkin hari ini masih banyak yang ada kegiatan, terutama yang beragama Hindu. Mungkin ada yang odalan, ada yang belum mendapatkan giliran, mungkin dari ratunya mungkin yang banyak mengendal ya. Kita karena udah kesepakatan untuk hari ini jam 7.15 kita udah mulai. Nanti kita selesainya di jam 8.45 ya. Nah, maka dari itu kita melaksanakan Zoom ini 2JP enggak salah ya, 2JP ya. Nah, maka dari itu kita optimalkan dengan waktu yang 2JP, sebetulnya materinya agak padat sedikit, namun kita rileks aja. Nanti kakak-kakak silakan yang gini sambil minum ya, agar tidak kehausan gitu ya. Nah, untuk itu kakak mohon izin Tiang ya semuanya. Kita sebelum mulai kita diawali dengan berdoa dulu kakak. Mungkin Kak Martoyase mungkin pimpin doa Kak Martoyase. Siapa Fasil? Yuk, selamat malam rekan-rekan semua. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Kak Martoyase ya. Belum lanjut ya. Izinkan Tiang share screen dulu untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum lanjut Kak, ada yang sakit nih? Kondisinya sehat semua? Sehat semua, Kak. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini adalah yaitu masih modul 1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri terkait dengan guru PJOK, yaitu tetap maya dengan pemahaman 1 ya, seperti kesepakatan kita yang sudah yang dimana Kak nanti akan mengikuti sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan. Kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Nah, kesepakatan bersama yaitu yang pertama menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Mungkin dari kakak itu ada fitur chat, mungkin ada yang jempol, mungkin tepuk tangan, ataukah yang raise hand, mungkin dan yang lainnya yang ada di drop di bawah Nike bisa digunakan ya. Terus yang keenam yaitu raise hand, mungkin mengajukan pertanyaan, adakah mau mengajukan tangan, mau bertanya terkait dengan pelajaran terkait yang lainnya. Terus yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar, yang dimana mungkin situasi, kondisi mungkin ya, cuaca, sinyal yang enggak baik bisa mengakibatkan kita mungkin kehilangan arah atau alur yang sudah disediakan. Mungkin itu Kak ya.
Terus tujuan kita untuk hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif. Kedua yaitu capaian akhir pelatihan. Guru mampu reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran sehari-hari mungkin kakak semua sudah hampir menerapkan dengan acuan-acuan dengan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang diterapkan oleh kakak semua. Mungkin jangan lupa setiap kakak akan melaksanakan suatu pembelajaran, kakak harus mengingatkan juga tujuan pembelajaran itu adalah seperti ini. Itu ya, agar peserta didik itu juga memahami dan mengetahui apa yang menjadi tujuan kita pada saat pembelajaran hari itu. Begitu. Ya. Terus terakhir, apakah capaian yang kita praktekkan, kita pelajari itu sudah tercapai apa belum? Nah, di sana nantinya akan ada refleksif yang kakak buat atau kakak umumkan kepada peserta didik seperti apa yang menjadi acuan dan menjadi penerapan pada saat pembelajaran tersebut. Mungkin itu kakak ya, ada dua yaitu tujuan dan capaian. Di dalam tujuan, yaitu kakak harus menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri. Yaitu guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Dalam artian, kakak membuat refleksi yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran dan berpihak kepada murid. Itu. Yang kedua, mengimplementasikan dan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Dalam artian, di setiap pembelajaran, kakak bisa menggunakan cara yang berbeda-beda, adakah model yang berbeda-beda dalam melaksanakan refleksi, sesuai dengan apa yang jadi penerapan dalam pembelajaran tersebut pada hari itu. Begitu kakak ya? Tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Mungkin ya Kak, di dalam LMS sudah menerapkan itu apa yang menjadi tugas dari kakak itu semua. Apakah ada juga refleksi yang terkait dengan framework nih ke kakak? Yang menjadi tugas yang kakak kumpulkan di LMS itu. Sudah nyambung nggak Kak sini semuanya? Izin Kak Fasil. Ya. Jadi mohon maaf niki off cam karena baru habis sholat. Ya. Jadi menurut Tiang baru mendapatkan pembelajaran refleksi yang seutuhnya baru tadi setelah Tiang membaca frameworknya itu. Ya, ada beberapa, ternyata kita tidak hanya bisa merefleksi sekedarnya saja, Kak. Saya juga baru tahu bagaimana metode framework itu banyak sekali, ternyata ada C4, ada C3. Jadi betul. Ternyata makin menguatkan kami sebagai guru PJOK, terutama untuk saya pribadi, bagaimana cara merefleksi yang benar ternyata ada sistematisnya. Begitu Kak Fasil, terima kasih. Oke, baik sekali Kak Ari ya. Memang seperti itu ya Kak. Ya, apa yang menjadi acuan di LMS kakak itu, acuan LMS peserta itu seperti itu. Nah, apakah nantinya kakak itu bisa menerapkan hal-hal yang seperti itu di dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah terkait dengan peserta didik yang tetap pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Nah, maka dari itu di sana nanti kakak bisa mempelajari
penerapan-penerapan yang terkait dengan refleksi framework tersebut. Mungkin di dalam refleksi framework itu mungkin ada 2 mungkin ya, oleh saya lihat itu. Yang pertama yaitu adalah Borton kalau tidak salah, yang kedua adalah Gibb gitu kalau tidak salah. Nah, di dalam itu juga ada yang dibagi juga terkait dengan pembelajaran yang terdiri dari mungkin dari untuk di Borton itu mungkin ada 3 what, so what, no what mungkin gitu. Terus yang di Gibb itu mungkin kalau tidak salah ada banyak ya, ada 6 apa 7 itu. Nah, di sana nanti Kakak mungkin dalam pengerjaan LMS itu mungkin sudah menyesuaikan dengan apa yang menjadi tagihan di LMS tersebut. Mungkin itu Kakak ya, terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Setidaknya Kakak sudah mampu dan memahami apa yang menjadi contoh di dalam penerapan refleksi yang nantinya Kakak terapkan di sekolah masing-masing. Begitu? Nah, di sini ada agenda. Agenda yang pertama adalah review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Dalam pengerjaan LMS tadi Kakak sudah disuruh untuk mengerjakan 3 babak refleksi itu. Gimana Kakak? Mungkin ada yang mengeluarkan pendapat. Di dalam pengerjaan LMS tadi Kakak pada saat pengumpulan tugas sudah mengerjakan dengan tulisan refleksi 3 babak itu. Suara saya bisa didengar Kakak semua? Halo. Udah Kak, udah dengar. Bisa Kak, bisa. Enggak, Kakak tadi udah mengerjakan dengan refleksi 3 babak tersebut gitu loh maksud saya. Oh, sudah Kak, sudah. Oh, iya. Kalau memang sudah, dalam artian nanti biar tidak salah persepsi untuk pengerjaan LMS yang sudah dibuat oleh Kakak itu. Yang selanjutnya kita adalah memasuki review framework dan model tulisan refleksi. Nah, di sini Kakak akan mengetahui apa yang menjadi framework terkait dengan Borton. Borton mengeluarkan 3 kata yaitu what, so what, dan what. Mungkin kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, apa, mengapa, dan bagaimana, begitu ya? Betul begitu Kak? Ya Kak, benar. Betul seperti itu enggak? Apa, Iya. terus apa, sekarang apa gitu. Ya. Iya, Gitu. Kak. Nah, saya minta Kakak semua bisa menuliskan di Jamboard terkait dengan refleksi yang menjadi kalimat kata apa, terus apa, dan sekarang apa. Mungkin itu ya.
ataukah what, so what, dan no what. Begitu. Kalau enggak begitu, tulis di kolom chat boleh ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Framework Borton yaitu what, so what, no what. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan bisa kakak tulis di kolom chat. Sumane baru kata apa? Ada 3 ke Sumane. Apa? Mengapa? Dan seperti apa atau bagaimana? Itu. Jangan ribut. Lagi 2 menit. 1, 2. Lagi 2 menit. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Kak Ari Suryoko, ya sudah sekalian, bagus. Yang lain masih satu-satu ini, mungkin ke Sumano sudah ketiganya, cuma pecah satu. Kalau bisa biar digabung ya, jadi satu dia. Jangan ribut. Chilling. Kak Sudiatnyano sudah. Kak Gustut sudah. Kak Faiz sudah. Mungkin salah satu ya. Coba Kak Sumano, coba. Resen ya. Dalam pengertian Kak Sumano terkait dengan framework Borton, ada 3 yaitu apa, terus apa, dan sekarang apa. Lanjut dengan pembahasannya Kak Sumano. Silakan Kak Sumano. Kak Sumano. Bisa didengar Kak Sumano? Kalau gitu coba Kak Dwi Septiana coba. Silakan resen Kak Dwi. Terkait juga dengan pembahasannya. Kak Dwi, bisa didengar?
Kak Dwi hilang ya? Coba Kak Martayase. Silakan Kak Martayase. Iya. Terkait dengan apa yang telah saya buat tadi itu, apa yang telah kita pelajari. Seperti itu modelnya. Terus Terus? apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kurang. Dan sekarang apa hasil dari melakukan refleksi. Seperti itu, Kakak. Oke, terkait dengan ketiga tersebut, apa yang menjadi gambaran Kak Martayase terkait dengan apa, terus apa, dan sekarang apa yang menjadi kalimat yang sudah selesai yang dibuat oleh Kak Martayase. Mungkin bisa dijelaskan Kak Martayase. Terkait dengan apa, mungkin kita menanyakan kepada peserta didik untuk mengetahui apakah mereka tahu apa yang telah kita tuh pelajari selama proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Seperti itu mungkin, Kakak. Ya, betul. Terus? Dan untuk terus apa yang tindakan yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan yang kita alami dalam proses pembelajaran itu. Yang untuk sekarang apa, mungkin tindakan apa yang kita dapatkan setelah melakukan proses perbaikan tindakan yang sebelumnya. Seperti itu mungkin, Kak, yang dapat saya pahami. Oke, terima kasih Kak Martayase. Ya, Bagus sekali ya. Itu mungkin ada yang teknik framework Wharton yang dipublikasikan oleh Kak Martayase. Mungkin ya Kak yang lain lagi satu aja. Kak Pais, coba Kak Pais. Siap, Pak. Nah, kalau menurut saya dari kata apa, setidaknya siswa itu tahu. Ini kan menyelesaikan apa seorang guru. Peran seorang guru untuk siswa itu apa gitu. Harus tahu gitu. Kemudian terus apa? Ya, terus apa? Ya, terus apa? Terus apa yang membuat seorang siswa ini suka berolahraga, suka pelajaran olahraga. Kemudian yang sekarang apa? Nah, sekarang apa yang membuat anak-anak itu suka olahraga? Itu kalau menurut saya. Oke. Itu udah bagus sekali ya. Mungkin antara Kak Martayase dengan Kak Pais ada perbedaan pendapat terkait dengan teknik framework Wharton ini. Nah, di sanalah kita dapat kesimpulan bahwa apa yang menjadi tujuan kita dalam melaksanakan pembelajaran, Kak. Yang kedua, terus apa yang menjadi peranan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, sekarang apa yang menjadi dominasi kita dalam terkait situasi pelajaran. Dengan kedepannya bahwa apakah pembelajaran yang kita terapkan itu, kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan hasil yang kita dapatkan di akhir sesi. Mungkin itu kalau yang pribadi ya, yang memaparkan terkait dengan adanya dari Kak Martayase dan Kak Pais terhadap framework Wharton tersebut.
Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, yang kedua yaitu dari framework Gibbs. Nah, ini ada 6 ya, ada 6 Kakak. Mungkin di sana udah sebagai kayak siklus rantai itu ya, saling berkaitan, yaitu deskripsi, konklusi, evaluasi. Mungkin yang tanda tanya itu Kak ada yang mengetahui? Bisa di resen, ataukah bisa ditulis di kolom chat Kakak yang tanda tanya lagi 3. Silakan ya Kakak. Yang tanda tanya lagi 3 bisa ditulis di kolom chat. Izin langsung aja Kak ya. Tadi sempat baca di Oh ya. modul. Oke, Ya, boleh yang Kak Ari. mohon izin Kak. Yang pertama, yang paling atas itu kayaknya deskripsi. Saya baca, kemudian yang kedua itu, yang kedua perasaan kalau tidak salah. Bahasa Ya, Inggrisnya betul. apa ya? Perasaan. Feeling ya. Ya, Yang feeling. ketiga evaluasi. Evaluasi. Kemudian setelah itu analisis. Ya, analisis. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 itu conclusion tanda tanya itu. Kemudian aksi nyata, action plan. Ya, betul. Ya, itu kalau nggak Nyata salah. adakah rencana tindak lanjut ya? Ya benar. Ya, itu. Oke, bagus sekali Kak Ari ya. Mungkin yang sudah juga di kolom chat Kak Dwi sudah juga kayaknya ini. Oke, bagus sekali Kak Dwi. Mungkin yang lain ya bisa nanti melihat kayaknya di LMS Kak sudah ada yang muncul kata-kata yang menjadi terkaitan antara framework Gibbs itu. Nah, tulisan refleksi 3 babak. Ada 3 tulisan refleksi 3 babak yang menjadi kecenderungan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Kakak lakukan. Yang pertama yaitu mari kita baca kembali tulisan dari Kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Kakak. Yang kedua, menurut Kakak, seberapa dalam tulisan refleksi Kakak tersebut, betulkah itu sebuah refleksi singkat atau kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Mungkin maksudnya refleksi yang Kakak buat itu apakah sudah berkaitan dengan framework Botton ataukah framework Gibbs begitu. Yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, Kakak bisa kembali mungkin melihat refleksi yang sudah Kakak buat di dalam LMS yang sudah Kakak kirim. Mungkin bisa dibaca salah satu ya. Bisa resen. Silakan mungkin ada yang mau resen dari Kakak terkait dengan ketiga tersebut. Saya tunjuk langsung ya. Coba Kak Sudiat Nyano. Kak Sudi coba. Ya, siap. Baik, terima kasih ada waktunya. Di sini saya membuat yaitu yang pertama yaitu tentang
hal yang penting, yang paling penting saya pelajari dari hal yang penting yang saya pelajari dari modul ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip guru PJOK dan menciptakan pengalaman yang belajar yang efektif. Dan bermakna bagi siswa. Model efektif tidak hanya membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga dalam pengembangan profesi guru itu sendiri dan pun pengelolaan kelas yang efektif, pengembangan materi yang efektif, dan pengembangan diri sebagai guru PJOK. Itu yang pertama. Dan model sederhana namun efektif. Model ini mempunyai 3 aspek, yaitu kemampuan yang saya dapatkan, kedua, perasaan saya, dan yang ketiga, apa target yang selanjutnya. Demikian, Kak Fasil. Oke. Sudah menyangkut ketiga babak itu Kak Sudi. Sudah ya? Menurut kalau saya sudah, ini putus Kak Sudi. Gimana Kak Sudi? Sudah? Sudah Pak Fasil. Oke. Mungkin sinyal ya. Putus. Mungkin Ya, yang Pak. lain? Kak Kurniawan coba, Kak Kurniawan. Ya, terima kasih Kak Fasil. Ini tentang yang orientasi itu ya, orientasi nilai itu ya. Ya, yang dibuat oleh Kak Kurniawan terkait Oh dengan iya. referensi 3 babak itu yang sudah dibuat dikirim di LMS tuh. Iya, siap Kak. Jadi di sini menurut saya sebagai guru seorang PJOK, jadi kecenderungan orientasi nilai itu kita dapat mencakup beberapa aspek penting. Nah, jadi itu ada kesehatan dan kebugaran. Nah, sangat penting karena bertujuan menjalani hidup yang lebih sehat. Terus ada nilai sportivitasnya, di mana nilai seperti kerjasama dan menghargai lawan. Terus yang ketiga itu ada perkembangan karakter. Nah, di situ ada penanaman karakter positif. Jadi siswa belajar tentang disiplin dan rasa tanggung jawab. Terus itu ada yang keterlibatan sosial. Jadi siswa ikut terlibat dalam kegiatan di luar kelas dia. Nah, terus yang terakhir mungkin itu ada orientasi pada siswa itu. Jadi kebutuhan memprioritaskan dan minat siswa dalam proses belajar. Jadi beberapa sudut pandang seorang guru tidak hanya terfokus pada kemampuan fisik siswa, tapi pada pengembangan karakter sosial bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin seperti itu Kakak. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pengembangan sedikit dari Kak Sudi ya, terkait oleh Kak Kurniawan. Mungkin dari Kak yang lain mungkin ada ada lagi mungkin yang berbeda. Mungkin coba Kak Surya coba. Oke. Ini tentang refleksi 3 babak itu Pak Nge. Nggih, Kak. Itu yang pada tahap apa itu?
Menurut saya, murid akan menuliskan pengalaman mereka tentang mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Murid menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya pada sekarang apa? Terus selanjutnya maksudnya. Terus selanjutnya murid akan menganalisis sebuah kejadian yang akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomendasikan, yaitu analisis dan perenungan. Sedangkan pada sekarang apa, pada tahap sekarang apa, murid akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Mungkin seperti itu pemahaman saya tentang 3 babak ini, Kak Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Surya. Dari ketiga kakak semua mempunyai kategori yang berbeda-beda. Nah, disinilah kita bisa nantinya memanfaatkan dan mengoptimalkan, mungkin kita berkolaborasi ya terkait adanya ketiga perbedaan tersebut. Nah, kita bisa satukan sehingga apa yang menjadi refleksi 3 babak itu kita bisa terapkan di sekolah masing-masing. Yang jelas peserta didik dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi dan tujuan dari kita dalam melaksanakan refleksi 3 babak tersebut gitu. Begitu ya Kakak ya. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ada waktu 16 menit di mana Kakak sebetulnya dituntut untuk membuat grup. Nah, nanti karena situasi berbeda pada saat hari ini ya, banyak kakak yang ada kesibukan maupun ada yang modalan, akhirnya kita tidak bisa melaksanakan pembagian grup ya. Dalam arti pembagian grup nanti yang bagi dan kakak bisa membuatnya di grup, yaitu terkait dengan main room gitu ya. Itu nanti ada beberapa teman-teman dari kakak yang bagi agar bisa membuat slide yang terkait dengan refleksi sesuai dengan apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Gibbs dan Borton. Namun karena situasi ya, kita dan teman-teman banyak ada kesibukan ya. Kita lanjutkan nanti di lain waktu ya. Di lain waktu mungkin ya Kak bisa nanti belajar di dalam grup itu. Nanti salah satu mungkin ada yang bertanya terkait dengan grup 1 presentasi, yaitu terus grup 2 yang bertanya ke grup 1 mungkin suatu pertanyaan, grup 3 memberikan masukan mungkin terkait dengan kekurangan maupun kelebihan yang ada yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Begitu juga sebaliknya. Kelompok 2
presentasi, kelompok 3 yang bertanya, kelompok 1 yang memberikan pandangan atau pendapat. Begitu juga kelompok 3, bila mana kelompok 3 presentasi, kelompok 1 yang bertanya, kelompok 2 yang memberikan pandangan. Nah, karena situasi ya, teman-teman banyak ada kesibukan, kita lanjutkan di lain waktu. Nah, kita lanjutkan ya Kak ya. Nah, di dalam penerapan refleksi ini kita pasti mengetahui tentang adanya roda emosi. Ya, mungkin ya Kak bisa lihat sebagian besar yang sudah tercatat itu di dalam apa namanya ini ya, di dalam roda. Mungkin itu Kakak bisa lihat seperti apa yang menjadi roda emosi kita terkait dengan melaksanakan refleksi. Nah, di sini Kakak harus juga bisa memahami ya terkait dengan apa yang menjadi acuan Kakak sehingga yang ada di dalam sini nantinya Kakak bisa Kakak ambil dan bisa juga Kakak buang bila mana ini berbuat baik ataukah perbuatan yang kurang baik dalam Kakak melaksanakan refleksi di sekolah masing-masing. Mungkin bisa dilihat Kakak itu yang di dalam lingkaran itu. Bisa. Nah, dari Kakak semua, kata yang mana Kakak yang Kakak senangi di sana? Kakak bisa sebutkan 3 kata, bisa tulis di kolom chat. Silakan Kakak. Maaf Kak, kurang jelas. Kurang jelas ya? Dia terlalu kecil Kak. Yang lain bisa jelas nggak lihatnya? Jelas Kak, jelas. Ini saya besarkan. Sudah? Siap, sudah. Sudah Kak? Sudah. Yang di bawah jadinya nggak kelihatan Kak Surya ya? Ya agak kecilkan lagi sedikit Kak. Sudah? Sudah ya? Jadi kurang Sudah, Kak. segitu baru Pak. Ya. Oh berarti Kak Surya harus pakai kacamata nih Kak Surya. Maaf Kak, kurang jelas di mata saya, maaf. Harus mulai pakai kacamata ini. Baru berapa bulan nikah setengahnya? Ya maaf Kak. Nggak kelihatan soalnya. Kak Sabdo sudah? Kak Ari sudah? Kak Gustut sudah? Kak Sudi sudah? Kak Dwi sudah? Kak Merte sudah? Kak Yede sudah? Kak Wipra sudah? Kak Surya sudah? Coba Kak Gustut ya? Kenapa Kak Gustut memilih kata seperti ini yang dibuat ini? Gitu. Dan apa sih maknanya untuk Kak Gustut sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Kak Gustut.
Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Kenapa saya memilih amarah, sedih, dan cinta? Karena ketiga kata tersebut itu saling berkaitan, di mana ketika seseorang sedang mengeluarkan amarah, mengeluarkan emosi terhadap seseorang, itu akan menimbulkan rasa sedih terhadap orang yang terkena amarah tersebut. Tetapi dari amarah dan sedih itu bisa dinetralkan melalui rasa cinta. Seperti itu Kak Fasil. Mantap. Kayaknya ini pembawaan diri Kak Gustut ya. Ini kayaknya ini mulai terungkap ini. Apa yang menjadi beban dan pikiran. Kayaknya memang betul-betul dijalani ini seperti ini. Makasih Kak Gustut. Nah, Ya, sama-sama Kak Fasil. mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran Kak Gustut dengan peserta didik, amarah itu bisa dihilangkan. Biar enggak nanti teriak-teriak dengan peserta didik, bahaya nanti. Siap. Oke, bagus sekali Kak Gustut, kayaknya menghayati sekali ini. Coba Kak Dwi, coba. Ini juga kayaknya terkait dengan pribadi kayaknya ini. Menurut saya bukan tiga itu yang saya suka, tapi dua, cinta dan membela. Siapa sih yang nggak suka cinta dan membela? Kurang jelas Kak Dwi. Kalau menurut saya sih dua yang saya suka, cinta dan membela. Siapa sih yang nggak suka? Kak Dwi di perjalanan nih, Pak, di mana nih? Kayaknya kurang jelas saya dengar ya. Apa sinyalnya jelek nih ya? Sudah Kak Dwi, sudah. Kalau menurut saya yang paling saya senangi itu cinta dan gembira. Siapa sih nggak suka cinta sama gembira? Ya setiap orang pasti senang yang happy. Kalau menurut saya itu cuma dua, cinta dan gembira. Tapi kalau disuruh milih ya terpaksa terkejut ikut satu. Termasuk Kak Pasis pun pasti suka cinta. Kalau sudah cinta pasti gembira. Ya kan ya begitu Kak Pasis ya. Terima kasih. Oke. Simple, jelas dan padat kayaknya nih Kak Dwi ya. Cinta dan gembira. Kalau saya cinta enggak seneng Kak Dwi. Karena udah sering disakiti saya. Kalau gembiranya oke. Nah, mungkin terkejutnya ini ya. Kadang-kadang terkejut itu kalau kita dapat hadiah mungkin saya terkejutnya senang ya, bisa jadi gembira. Berarti terkejutnya ini membingungkan juga ini. Kalau terkejut yang lain mungkin bisa stroke Kak Pasis nanti. Oke Kak Dwi, oke. Kayaknya Kak Dwi ini pembawa cinta juga ya. Wah, cinta yang gembira mungkin begitu. Mungkin lagi satu ya. Nah, coba ini. Kak Wipra udah selesai nih kegiatannya. Siap, terima kasih untuk kegiatan sudah selesai baru tadi jam 7. Ya. Baik, menurut saya terkait dengan yang apa ini namanya roda emosi ini, saya menggambarkan ada 3 ya, cinta, gembira, dan terkejut. Jadi kalau cinta itu artinya rasa kasih sayang kita terhadap apa yang kita beri. Contoh dalam proses pembelajaran, kita saking cinta dengan anak-anak, kita memberikan
sebuah materi dengan rasa cinta, dan lanjutannya gembira dengan bahasa yang gembira, bahasa tubuh yang gembira, tersenyum seperti itu. Kalau terkejut, gimana ya? Kalau terkejut, maksudnya menggambarkan siswa itu lakukan hal-hal yang konyol gitu ya, yang lucu, jadi merasa terkejut. Seperti itu Pak Pasir. Terima kasih. Oke, berarti Kak Wipra ini menggambarkan kepada peserta didik ya. Baik sekali. Terus cinta kepada Mang Tika gimana Kak Wipra? Masih berjalan? Masih sampai sampai maut memisahkan. Mantap, mantap nih. Bagus sekali Kak Wipra. Dipertahankan Kak Wipra ya. Ya, makasih Kak Pasir. Ya, selamat Kak Wipra udah bisa ini kegiatannya. Nih, sama-sama Kak. Oke ya Kak. Nah, itu ya terkait dengan roda emosi yang dimana mungkin di roda emosi ini semua orang pasti akan pernah mengalami apa yang menjadi kalimat yang ada di roda emosi. Namun kita harus bisa memilah ya Kak ya. Seperti apa, harus bagaimana kita. Nah, di sana kita perlu adanya hal yang kita terapkan dalam melaksanakan roda emosi ini, yaitu yang mungkin pada saat kita syok, pada saat kita emosi melunjak, dan pada saat kita merasa bahagia atau senang. Nah, di sana pada saat kita syok, ataukah pada saat kita emosi, di sana kita harus bisa tarik napas ya, Kak. Sebelum kita akan bertindak. Dalam artian, tarik napas ini kita sambil berpikir, apa yang harus kita lakukan dengan peserta didik? Apakah kita wajar dalam melakukan ini terkait dengan peserta didik? Tidakkah kita menyalahi aturan ataukah hal yang bagaimana? Mungkin karena situasi sekarang sudah berbeda, dengan metode yang dulu dengan metode yang sekarang itu berbeda. Ya, itu Kakak ya. Tapi saya yakin bahwa Kakak bisa menempatkannya di mana posisi dan letak pada saat kita mengalami situasi yang ada pada kata-kata yang di roda emosi tersebut. Mungkin itu Kakak, terima kasih ya. Sudah luar biasa beberapa Kakak yang sudah memaparkan apa yang menjadi pengalaman Kakak terkait dengan roda emosi tersebut. Mungkin saya stop sharing dulu ya Kakak ya. Kakak silakan, saya kasih waktu minum ataukah nyemil mungkin 3 menit ya, nanti kita lanjut lagi biar tidak tegang, santai saja. Waktu kita masih 35 menit ya. Itu. Silakan ya Kakak.
Oke kakak, kita bisa mulai lagi, mungkin lagi setengah ya. Bagaimana ya kakak? Sudah siap? Ya, siap kakak. Mungkin yang lain? Lanjut. Kak Faiz sudah sholat Kak Faiz? Oh, masih panjang waktu isaknya, Pak. Oh begitu ya. Oke, nanti kalau ada waktu sholat, silakan desain Kak Faiz ya. Siapa? Karena saya tidak tahu jadwal sholatnya di jam berapa aja. Sudah siap ya? Saya lanjutkan ya. Kakak sambil menunggu ya, nanti kakak bisa melanjutkan pengerjaan ini di Jambot ya.
Apa itu udah di belakang? Naik, naik, naik. Turun. Baru turun. Yes, that's it. Kakak bisa bekerja di link Jamboard. Sudah ada 3 pertanyaan di sana. Sebenarnya ada 4 pertanyaan, ya lagi 1 nanti kakak bisa saya tunjuk salah satu nanti untuk memberikan suatu pertanyaan. Silakan kakak, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan di link Jamboard tersebut. Bisa dibaca di link Jamboardnya kakak di kolom chat itu. Sudah? Bisa dilihat? Bisa, Kak, Ya, bisa, Kak. ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk kakak semuanya.
Kak Sabdo, kalau dari HP mungkin HP yang sudah teraplikasi bisa Kak Sabdo. Dari link tersebut kayaknya. Tapi kalau HP belum teraplikasi dia nggak bisa. HP-nya itu sudah terkoneksi tidak dengan link Jamboard begitu Kak Sabdo? Kakak yang lain bisa enggak? Bisa digunakan tuh link Jamboardnya? Bisa. Oke. Izin Kak, nggak bisa juga Kak. Gimana caranya nautin link Jamboard-nya ke HP nih? Berarti HP-nya enggak bisa Kak Sabdo? Jadi saya nggak bisa buat dong Kak. Masih di jalan nih. Ya, enggak jadi masalah Kak Sabdo. Nanti Kak Sabdo langsung aja diginikan. Nanti saya kasih pertanyaannya Kak Sabdo. Oke, ya siap Kak Ya. Fasil. Terima Oke. kasih. Kak, kalau pakai sticky note terbatas ya kata-katanya, nggak bisa banyak ya. Terbatas ya. Izin pakai itu ya, pakai teks ya. Enggak jadi masalah Kak. Yang jelas dia bisa upload di sini aja. Oke. Ya, maksudnya pakai Jamboard itu biar singkat, jelas itu aja. Baru 2 orang ini. Yang lain? Ini siapa nih ya? Secara keseluruhan emosi belum ada namanya ini. Maaf nggak Fasil. Oh, Kak Sudi nih ya? Ya.
Kak YD sudah. Kak Sudi sudah. Kak Ari sudah. Kak YD sudah nomor 2. Yang belum, Kak Surya belum. Wah, ini langsung nih Kak Surya nih. Kak Kurniawan belum. Yang nomor 2 Kak Ari sudah. Kak Kurniawan sudah. Kak Pais gitu.
Ini siapa nih nomor 3 nih? Berusaha membuatkan teori nilai orientasi. Tidak berisi namanya nih. Jangan lupa kasih nama kakaknya. Kak Faiz namanya aja terisi tapi jawaban terisi. Sudah, kamu jawab bukuletnya. Coba Kak Sabde. Silakan dijawab Kak Sabde. Yang mana ini Kak? Yang pertanyaan tematik itu Kak? Ya. Ya, yang pertama. Ya. Ini apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai. Bentar, Kak, saya buka pakai HP nih Kak ya. Agak kecil soalnya. Oke. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Saya jujur Kak, bingung sama soalnya nih Kak. Bisa dijelasin nggak dulu? Begini Kak Sabde. Apa ataukah bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir Kak Sabde yang mempengaruhi terkait dengan kecenderungan nilai orientasi yang saat ini? Begitu Kak Sabde. Sudah? Belum Kak. Bagaimana Kak Sabde mengatasi? Bingung saya. Adakah keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait dengan kecenderungan nilai orientasi Kak Sabdo yang akan Kak Sabdo jalani selama diseminasi ini? Begitu Kak Sabdo. Yang ditanya ini emosi saya, terus keyakinan, ya, nilai emosi, gitu ya. Keyakinan, nilai ataukah pola pikir Kak Sabdo ini seperti apa nantinya dalam melaksanakan pembelajaran diseminasi selama 3 bulan ke depan nanti? Begitu Kak Sabdo. Oh, iya ya Kak. Kalau nomor 1 nih, emosi kan berarti tentang perasaan berarti ini Kak ya? Siap. Ya, kalau perasaan saya mengikuti sih senang-senang aja Kak. Jadi di sini kan kita bisa kayak berkolaborasi kan sama teman-teman yang lain tentang
apa yang sudah saya jalankan dan apa yang kakak-kakak yang lain sudah jalankan. Jadi sebagai acuan lah seperti itu. Terus untuk keyakinannya ya saya yakin pasti bisa menyelesaikan, Kak. Kayak gitu, Kak. Oke, terus sekarang Kak Sabdo jawab nomor 3. Bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apa kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Jujur li Kak ya, jujur li Kak. Saya sebagai seorang guru PJOK itu dibilang sudah menjadi guru yang baik, itu nggak baik-baik banget. Tapi kalau dibilang menjadi guru yang belum baik atau ya bisa dikatakan jelek lah ya, itu nggak jelek-jelek amat Kak. Jadi berada di tengah-tengah lah, kayak gitu Kak. Oke, sudah Kak Sabdo? Sudah. Oke, makasih banyak Kak Sabdo. Berarti Kak Sabdo berada di tengah-tengah ya. Mungkin tidak baik dan tidak buruk kan begitu ya? Iya, benar Kak. Penilaian yang di tengah-tengah inilah yang biasanya kita ya wajar-wajar saja, kita yang namanya manusia itu pasti dalam artian yang pertama, satu, tidak pede dengan menilai diri. Itu. Yang kedua, kita pasti akan berpikir dengan pola ego, rasanya kita tidak jelek-jelek sekali jadi guru gitu. Terus yang ketiga mungkin ya dalam pengalaman pembelajaran mungkin nantinya akan diketahui oleh dari hasil dan tujuan yang diterapkan oleh kakak sendiri. Yang dimana dalam artian peserta didik itu 50% bisa memahami dan mengikuti dalam penerapan pembelajaran dari kakak masing-masing, berarti kakak sudah mempunyai nilai yang sudah baik. Begitu kakak. Nah, itu ya mungkin jawaban dari Kak Sabdo. Ya, benar sekali Pak Fasilitator. Seperti itu yang saya rasakan. Jadi saya itu nggak bisa menilai diri saya sendiri, Pak Fasilitator. Oke. Tapi so far refleksi dari peserta didik saya, itu saya pasti di akhir pembelajaran pasti menanyakan kan bagaimana perasaan anak-anak saat ini, apakah pembelajarannya menyenangkan gitu. Ya hal yang rumlah lah Pak Fasil kayak gitu. Jadi dari penilaian peserta didik saya, ya mereka semasih mereka menyenangkan, mereka bisa mencerna ilmu yang saya berikan, berarti sedikit tidaknya saya sudah berhasil kan kayak gitu Pak Fasil. Begitu Kak Sabdo, berarti Kak Sabdo tidak percaya diri terkait dengan penilaian diri ya. Nah, bahwa padahal sebetulnya dari peserta didik sudah menilai Kak Sabdo bahwa ada di titik baik kan begitu. Nah, itu Kak Sabdo. Oke Kak Sabdo, terima kasih Kak Sabdo. Itu Pak Fasil, sama-sama. Oke, coba Kak Dwi. Kak Dwi tadi tidak bisa untuk di gini. Untuk bisa buka link Jambot. Coba Kak Dwi jawab nomor 2 Kak Dwi dan nomor 4. Masih ada Kak Dwi ini, Pak Udahi. Ya, terima kasih Kakak Fasil. Oke. Nomor 2, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal yang baik dan buruk yang sudah terjadi? Apa ya? Mungkin yang sudah baik dulu Kak Dwi. Hal-hal yang baik itu apa saja yang ada di dalam pengalaman Kak Dwi selama ini menjadi guru. Terus dia hal yang buruk mungkin apa begitu Kak Dwi? Hal yang baik mungkin selama ini saya udah
melakukan hal yang baik, tapi kebaikan kita kan belum tentu baik di mata orang. Seperti itu, Kakak Fasil. Hal yang buruk? Hal yang buruk apa ya? Ya, mungkin buruk itu selalu keterkaitan dengan hal yang baik. Selalu mungkin itu. Yang soal nomor 4. Nomor 4, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Gimana Kak Dwi? Coba teman yang lain cobain dulu, Kakak Fasil. Bentar saya lagi gini. Bentar. Oke Kak Dwi. Coba Kak Gustut. Nomor 4 Kak Gustut. Jawaban Kak Gustut. Kak Gustut, bisa didengar? Hilang ya Kak Gustut ya? Coba Kak Surya, jawab nomor 4 Kak Surya. Siap Kakak. Jawaban Kak Surya itu ada di nomor 3, dia yang nomor 4. Oh, seperti itu. Maaf, Kakak. Bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Baik, saya rasa di sini saya akan mengevaluasi diri saya sebagai guru PJOK apabila dari kelima nilai tadi seperti emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikirnya, saya yang sebelumnya mungkin masih buruk, saya evaluasi agar saya menjadi lebih baik ke depannya untuk menjadi guru PJOK. Seperti itu Pak Ari. Oke, terima kasih. Mohon maaf Kak Fasil dari kamar mandi tadi. Oh siap. Oke. Oke Kak Surya. Luar biasa, ternyata Kak Surya pemikirannya matang sekali ini. Sudah Kak? Kalau sudah, Kak, saya stop sharing dulu ya. Mungkin ya Kak sudah
melakukan apa yang menjadi penerapan dalam refleksi yang sudah Kakak pelajari di dalam LMS. Nah, sebelum ditutup Kakak, mungkin ada salah satu mungkin yang bisa merangkum materi dari awal itu sampai akhir terkait dengan adanya pembelajaran framework yaitu framework GAPE dan framework Borton dengan penerapan roda emosi yang nantinya Kakak terapkan dalam pembelajaran kepada peserta didik yang berpusat pada peserta didik. Mungkin salah satu dari Kakak ya sebelum diakhiri nantinya bisa memberikan ulasan terkait dari awal sampai akhir. Memberikan kesimpulan ya. Mungkin dari Kakak ya salah satu bisa raise hand. Kak Ari, bagaimana Kak Ari? Siap, terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini mencoba dari apa yang tadi telah kita pelajari, yaitu bagaimana orientasi dari framework Borton dan Gibbs. Jadi kesimpulan yang saya bisa petik yaitu kedua orientasi ini merupakan alat yang efektif untuk merefleksi pengalaman belajar. Kemudian dengan mengikuti langkah-langkah yang ada dengan mengikuti langkah-langkah individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dengan mengidentifikasi pembelajaran dan merencanakan langkah-langkah yang selanjutnya bisa dilakukan. Jadi guru PJOK lebih sistematis dalam melakukan kegiatan pembelajaran terutama pada bagian merefleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Nah, demikian Kak, terima kasih. Oke, baik sekali. Sangat luar biasa ya. Nah, nantinya saya harapkan ya Kak semua bisa juga memperkuat dan memberikan pengalaman terhadap peserta didiknya terkait dengan pembelajaran yang Kakak pelajari hari ini. Mungkin lagi satu bisa menyimpulkan terkait dari pembelajaran yang pertama sampai terakhir dengan adanya framework yang ada dari GIP maupun Borton terkait dengan roda emosi yang kita pelajari dalam pembelajaran refleksi. Mungkin ada lagi satu. Kak Gustut, gimana Kak Gustut? Ya, gimana Kak? Gimana Kak Gustut bisa merefleksi memberikan kesimpulan terkait dengan pemaparan materi dari awal dengan adanya framework Borton dan GIP tersebut. Refleksikan Kak ya? Ya, boleh silakan. Menurut saya dari paparan materi tersebut nantinya bisa menjadi salah satu tolak ukur kita baik secara framework Gibbs dan Borton dan juga roda emosi agar kedepannya bisa mencapai pembelajaran yang lebih baik lagi. Sekian Kak. Oke, sudah sangat baik sekali ya. Dari pemaparan kedua teman-teman ya Kak semuanya yaitu sudah menyimpulkan bahwa apa yang terkait dengan pembelajaran framework yaitu Borton dan GAPE itu terkait juga dengan roda emosi yang dimana nantinya Kak bisa menerapkan
situasi tersebut yang sudah dijelaskan tadi ke dalam pembelajaran yang dimana kakak nanti memberikan suatu pembelajaran di sekolah masing-masing ya. Nah, begitu pula juga dengan peserta didik, setidaknya dalam pelaksanaan refleksi peserta didik itu dapat menerima dan mengetahui sejauh mana progres atau perjalanan kita, apakah sudah baik atau belum. Nah, di sana kita bisa melihat seandainya belum ataukah kurang baik, di sana kita akan bisa mempraktekannya lebih dan bisa memberikan pengalaman yang baik agar peserta didik itu bisa memahami dengan baik dan jelas. Mungkin itu Kak ya untuk sesi tatap maya pada malam hari ini. Karena waktu ya, saya terima kasih kepada kakak semuanya udah bisa, dan saya harapkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kakak di LMS itu bisa kakak selesaikan sesuai dengan batas waktu dan jatuh tempo yang sudah tertera pada LMS kakak ya. Mungkin itu kakak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kakak? Tidak, sudah jelas kak. Tidak kakak. Ya. Oke, kalau sudah jelas. Sudah Pak, sudah jelas sekali. Mungkin untuk malam hari ini kita sudahi ya. Dan pemaparan pembelajaran pada hari ini yang berpusat pada peserta didik terkait dengan framework Borton dan Gibbs itu kita bisa tidak lanjuti lagi ke depan di dalam pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu aja kakak ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya bila mana ada kata saya yang kurang berkenan. Mungkin ada pertanyaan lagi kakak? Tidak. Ya, kalau tidak sebelum acara ditutup ya, mari kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran nantinya selanjutnya bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa tuntas dan berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu kakak ya. Sebelum ditutup ya, kita berdoa dulu kakak ya. Silakan. Doa bisa dipimpin, doa penutup bisa dipimpin oleh Kak Surya. Silakan Kak Surya. Masih mute itu Kak Surya. Maaf, sorry. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan Kak Ketua Kelas. Sesi foto. Siap. Izin mengambil foto. 1, 2. Oke. Sudah? Sekali aja Kak ya. Oke, sisakan gayanya untuk besok lagi. Sebelum ditutup, saya tutup dulu rekornya